Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Budi Asih, yang terhormat Ibu P5 Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kecamatan Belanakan, yang terhormat Bapak sama dari Perlindungan Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kecamatan Belanakan. Baiklah, kita lanjut ke acara yang pertama, yaitu acara inti dari P5 Pengendalian Pendudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kecamatan Belanakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, kita lihat acara tersebut. Acara sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala Sekolah SD Budi Asih. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para Dinas Pendidikan Kecamatan Belanakan yang saat ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kabupaten Subang. Yang terhormat Kepala Desa Cilamai Girang yang belum dapat hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Moteka Perlindungan Anak Indonesia dari Kecamatan Belanakan. Yang terhormat Bapak Kani Serse dari Kecamatan Belanakan. Yang terhormat Bapak Pembina Desa Cilamai Girang yang belum dapat hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbi bahwasanya alhamdulillah atas izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi bullying di SD Negeri Budi Asih yang sekarang lagi marak. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah pada paduka alam Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan kami dalam acara sosialisasi bullying di SD Negeri Budi Asih. Dan selamat datang kepada para Bapak Ibu narasumber yang sudah nampak hadir di depan kita. Tidak banyak yang kami sampaikan, melainkan ucapan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu para narasumber yang sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin dari saya cukup sekian dan mohon maaf atas keterlambatan dalam waktunya Bapak Ibu yang mungkin sudah lelah, tetapi alhamdulillah masih sabar menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya. Baiklah, kita lanjut ke sambutan kedua dari Ibu Kepala Desa Cilamai Girang. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Pak Ketua Ahli yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang dengan berkah rahmat serta nikmatnya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan serta kemudahan langkah kita untuk
dapat hadir sebagai orang tua wali murid dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di SD Budi Asih, Desa Cilamenggira, Kecamatan Merangan, Kabupaten Subang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umat yang menjalankan ajarannya dan mengharapkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Budi Asih, yang saya hormati Bapak Kadif Reskrim Polsek Lanangan, yang saya hormati Ibu dari Dinas P5A Kabupaten Subang, yang saya hormati Bapak Saade dan juga Bapak Babin Kapolres Desa Cilamenggira, Babin Saade namanya Pak Rahman, Babin Kapolresnya namanya Pak Prian. Nanti kalau beribet ngomongnya panggil aja Pak Rahman. Untuk Babin Saade, Pak Prian itu Dinas Polri kita, desa Cilamenggira. Dalam kesempatan pagi hari ini, mungkin tadi Ibu udah lama ya Bu ya nunggunya ya, mohon maaf karena memang agendanya di 2 SD dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, akan tetapi tidak bisa sesingkat-singkatnya saat ada interaksi. Tadi sedikit ada interaksi dengan para wali muridnya, dan juga dalam kesempatan pagi hari ini, kami dari pemerintah desa sangat mendukung dan mengapresiasi dari Dinas Pendidikan ini dan juga dari P5A melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pencegahan bullying atau kekerasan terhadap anak. Mudah-mudahan acara ini akan menambah wawasan pengetahuan dan juga sedikit merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi terkait dengan perhatian kita terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai pun ibu adalah sekolah. Jadi bukan berarti ibu adalah madrasah ya, namanya berarti pengajar utamanya adalah di orang tua, yaitu di ibu. Dalam hal ini anak-anaknya kita titipkan dididik di SDN Budi Asih ini, bukan berarti semuanya tanggung jawabnya di kepala sekolah ataupun wali kelas ataupun guru. Saat sudah selesai jam pendidikannya, balik lagi ke orang tua. Nah, dengan maraknya bullying ataupun kekerasan terhadap anak yang terjadi di seluruh Indonesia ini, sehingga akhirnya ada kegiatan sosialisasi seperti ini supaya tidak marak lagi, supaya kita bisa melakukan pencegahannya dan juga supaya hilang terkait dengan permasalahan-permasalahan terhadap anak, khususnya terkait dengan kekerasan anak-anak usia didikan, khususnya di SD, karena banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini. Awalnya itu biasanya banyak faktor, nanti mungkin akan disampaikan lebih detailnya. Untuk mempersingkat waktunya, mungkin sekedar sambutan dari pemerintah desa, saya sebagai kepala desanya hanya cukup sekian, sehingga kita bisa masuk sesi selanjutnya dan ibu-ibu pun nanti bisa segera pulang beristirahat sama anak-anaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Cilamenggira yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita mendapatkan inti sehari ini. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu dari P5A Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kabupaten Subang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah kita bisa berkumpul di SDN Budi Asih dalam keadaan sehat walafiat. Bu, langsung aja ya, kita sharing aja ya Bu, masalahnya ini sasaran ada orang tua sama anak ya Bu ya. Langsung aja, nanti nggak ada
ngarahan sedikit buat orang tua murid yang ada di sini. Nah, yang lupa yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN Budi Asih, yang terhormat kepada Ibu Kepala Desa Cilamaya Pira, yang terhormat kepada Bapak Kanit Polsek Blanangkan, dan yang terhormat kepada guru SDN Budi Asih, dan tak lupa yang terhormat kepada ibu bapak guru, ibu bapak orang tua murid SDN Budi Asih. Bu, perlindungan anak ya, mungkin perkenalan dulu, mungkin ibu ada yang tidak tahu ya, nama saya Ibu Mumun, saya dari Dinas UPTP 5A Kecamatan Blanangkan, di mana artinya pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, bisa disebut Motekar. Motekar itu bukan Motekar dulu Bu Imas ya, bukan Bu Imas ini bukan. Nah, Motekar itu motivator ketahanan keluarga, di mana yang tugasnya saya melindungi perempuan dan anak. Ketika ada kekerasan atau ketika terjadi masalah dengan perempuan dan anak, bisa langsung konsultasi ke saya. Tujuan perlindungan anak ialah melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi anak. Nah, di sini ada hak-hak anak yang wajib dipenuhi, antara lain ialah hak perlindungan, hak kesehatan, dan hak pendidikan. Nah, hak pendidikan ya, anak berhak mendapat pendidikan dari sekolah atau dari orang tuanya, terutama orang tuanya ya. Tugas orang tua di sini, peran orang tua di sini sangat berarti dalam pembentukan karakter anak. Nah, jangan sampai ibu ada yang di sini yang mendiskriminasi anak atau menuntut anak untuk berprestasi, menuntut anak untuk juara. Di sini ada nggak ibu bapak yang menuntut anaknya untuk juara? Kamu harus juara, kamu tidak boleh merosot rankingnya, kamu harus yang menuntut segala sesuatunya supaya anak berprestasi, menunjukkan gitu. Nah, jangan ya Bu, biarkan anak menjadi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya ya. Terus mungkin di sini saya akan memaparkan tentang kekerasan, dan di sini kekerasan ada 4 macam ya Bu. Antara lain ada kekerasan secara fisik. Nah, kekerasan secara fisik itu contohnya seperti memukul atau menendang, menonjok, itu masuk dalam kekerasan secara fisik. Nah, bisa disebut ada yang istilahnya bullying ya Bu. Pernah dengar nggak bullying Bu? Apa itu bullying Bu? Nah, dibully ya bisa. Bullying itu bisa disebut dengan perundungan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau perorangan dalam jangka waktu terus menerus. Nah, yang mengenai secara fisik ya Bu, contohnya tadi menonjok, menendang, memukul. Ketika ibu atau anak menjadi korban kekerasan secara fisik, ibu secepatnya melapor ya, melapor, jangan diam. Nah, begitu juga ibu ketika ibu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, ibu juga harus secepatnya melapor ke aparat desa. Atau kalau seandainya anak terjadi pada anak mendapat kekerasan di sekolah, ibu secepatnya melapor ke pihak sekolah. Komunikasikan yang baik dengan pihak di sekolah ya Bu ya. Nah, kalau seandainya di rumah kalau ibu mendapatkan kekerasan KDRT lah gitu, ibu secepatnya melapor ke aparat desa. Nah Bu, melapor itu tidak harus berujung dengan perceraian. Melapor itu bisa juga membuat si pelaku itu jerah, tidak melakukan perbuatannya lagi. Ya, jangan sampai ada pemikiran kalau seandainya kita melaporkan masalah apa yang dialami oleh kita, nanti ujungnya kalau seandainya anak berujung dengan pidana atau apa, tidak Bu.
melaporkan itu supaya ada efek jerah ke si pelaku. Kalau ibu membiarkan memang bodoh atau gimana gitu, nanti si pelaku keenakan bu, dia akan terus berulang melakukan tindakan kekerasan. Nah, terus kalau seandainya ketika anak ibu ada masalah di lingkungan atau di sekolah, ya komunikasikan dengan pihak sekolah bu. Jangan sampai ibu melapor ke media sosial. Ada bu di sini yang mendapatkan kekerasan atau menjadi korban kekerasan terus melapornya ke media sosial, ke HP, unggah di Facebook, unggah di TikTok. Ada nggak? Nggak ada. Bager KW ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak ada. Ketika sekecil apapun ada masalah, diusahakan komunikasikan dengan pihak terkait. Apa masalah kita, solusinya seperti apa, ya. Terus yang kedua, kekerasan secara psikis atau mental. Kekerasan secara psikis itu contohnya seperti mengejek, menghina, atau mengkata-katain nama binatang ke rumah. Nah, bu, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ketika ibu ada masalah dengan pasangan ibu, diusahakan jangan di depan anak. Di sini bertengkar ada kayak di depan anak, yang di belakang. Bapak pernah nggak bertengkar sama ibunya di depan anak? Oh enggak, alhamdulillah. Ibu juga sama enggak? Hah? Iya. Diusahakan nanti kalau seandainya ibu ada masalah dengan pasangan ibu, tarik pasangan ibu ke teman, bicarakan dengan baik. Gimana cara solusinya, jalan keluarnya, ya. Jangan sampai ibu bertengkar di depan anak, apalagi sampai memukul pasangan ibu, atau ibu pukul bapak atau bapak pukul ibu, bisa juga seperti itu. Nah, kalau seandainya anak melihat orang tuanya bertengkar, nanti secara tidak langsung anak akan terkambuh. Apa yang kita lakukan itu anak akan melihat, mendengar. Oh, nah nanti dia akan beranggapan seperti ini ya, orang tua dalam menangani masalah. Caranya seperti ini, dengan bahasa kasar, dengan apalagi dengan adanya kekerasan secara fisik. Nanti dia anak akan melihat. Tapi dia gak akan mau punya dia, anak itu akan dia. Nah, ketika anak itu ada masalah di sekolah atau di lingkungannya, dia akan berbuat apa yang ibu lakukan ke bapaknya atau bapaknya ke ibunya. Kalau seandainya terjadi kekerasan, dan dia mungkin akan berkelahi dengan temannya. Nah, nanti akan seperti itu. Anak itu istilahnya apa ya? Contoh kita, duplikatnya kita. Bagaimana cara kita menyikapi masalah di rumah? Bagaimana caranya kita menangani segala sesuatunya di rumah? Itu akan aku melihat. Nanti akan aku diperagakan nanti di luar. Kalau kita ngasih pengarahan yang baik secara lembut, pelan atau secara disiplin ke anak, tegas, tapi penuh dengan makna gitu. Anak juga sama nanti ibu di bawah juga ketika dia ada masalah, nanti dia akan atasi dengan mungkin komunikasi baik dengan temannya, mengasih pengarahan yang terbaik dengan temannya. Apa selama ini saya lihat orang tua saya selalu berkomunikasi baik dengan bapaknya. Ibu paham nggak bu? Ya, anak itu duplikat dari kita, tergantung kita, peran orang tua, bagaimana peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Ya, jangan sampai ibu mah yang kalau kesal ke anak, dasar udah mereka bandel, bangun, mau gitu. Anak itu gimana ya bu? Tergantung kita ya bu. Kan ada istilahnya anak 10 tahun ke bawah, bagaimana cara orang tuanya mendisiplinkan anak. Itu akan dijaga kedisiplinannya dari usia 10 tahun ke bawah. Tapi 10 tahun ke atas diusahakan kita sebagai orang tua menjadi teman
dekat anaknya, besti bu, besti anak, gitu. Gimana caranya supaya anak tuh nyaman dengan kita? Ya, so ibu juga pasti tahu. Nah, diusahakan di rumah setiap anak pulang sekolah ditanya gimana tadi di sekolah, apakah kamu nyaman, apakah kamu dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Ibu tanya, ibu nanya nggak sih kalau anak pulang sekolah? Kalau gue bilang aja katanya, bapak-bapak di belakang suka nanya ke anaknya, enggak. Menanya, alhamdulillah. Walaupun kedengarannya sepele ya bu, tapi maknanya itu sangat besar. Kalau seandainya kita menerapkan hal yang kecil, sekecil apapun, tapi itu baik, itu maknanya akan sangat berarti dalam pembentukan karakter anak bu. Ya, anak itu nanti akan merasa nyaman. Walaupun kadang anak jawabannya sangat tidak masuk akal pulang. Kadang kalau sekali tanya gimana keadaan kamu di sekolah gini, kadang anak jawab oke, aman, gitu aja. Tapi tidak apa-apa. Tapi dengan seringnya kita itu akan si anak akan paham. Oh iya, ternyata orang tua aku peduli loh sama aku. Ternyata aku tidak sendiri. Ternyata orang tua aku, ibu aku itu dia perhatian banget dan saya merasa nyaman sama ibu saya. Nah, ketika anak sudah nyaman sama ibu, dia ketika dapat masalah pasti dia akan cerita ke ibu, bukan ke orang lain bu, apalagi ke gadgetnya, ke HP. Nah, anak suka ada masalah, unggah di story WA, unggah di Facebook, unggah di sini, karena dia sudah merasa nyaman dengan HP-nya. Jadi peran ibu nggak ada di situ, diganti sama HP. Mau kamu diganti sama HP peran ibu? Nah, HP juga sama bu. Kita harus bijak dalam memberikan HP ke anak. Di sini banyak segi positif dan banyak segi negatifnya. Diusahakan ibu bapak di sini setiap hari sesering mungkin mengecek HP anak ibu. Ya, jangan sampai kita lalai. Sedikit pun kita lengah agar di dalamnya bisa menjerumuskan anak kita ke dalam pergaulan bebas. Ya bu. Terus yang ketiga tentang kekerasan secara verbal atau bisa disebut kekerasan secara pelecehan seksual. Nah, saya harap di sini tolong bagi ibu bapak kasih pengarahan ke anaknya. Ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kasih pemahaman ke anak. Ya, ibu pernah nggak kasih pemahaman ke anak tentang bagian mana yang tidak boleh disentuh sama orang lain? Nah ya, oke, nih bu, kalau ke si anak nanti kasih tahu ada bagian-bagiannya, diantaranya mulut, dada, bagian depan kita, bagian belakang kita yang intim itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kita kasih pemahaman ke anak. Ketika ada si anak ada yang menyentuh bagian tertentu, langsung ngomong ke ibu ya. Atau waktu di jalan langsung lari. Ketika ada orang menjerit sekuat-kuatnya, jangan dibiarkan. Ya, takutnya kalau seandainya dibiarkan itu makin menjadi bu. Banyak korban pelecehan seksual itu di bawah umur usianya sampai 5, 6 tahun, 7 tahun itu banyak yang menjadi korban. Siapa pelakunya? Di mana pelaku tersebut adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak tahu itu. Terkadang ada yang pelakunya di mana itu ayah tiri,
adik atau paman atau tuan atau tetangga yang terdekat dengan kita tidak tahu, kita perlu waspada. Nah, diusahakan anak kita di rumah pakai pakaian yang tertutup. Jangan sampai dia di rumah pakai singlet atau celana dalam saja. Apalagi kalau keluar mengundang gitu Bu. Pencegahan itu lebih baik ya Bu ya sebelum terlanjur. Nah yang keempat itu kekerasan secara non-verbal atau kekerasan secara media sosial. Nah banyak konten-konten pornografi Bu sekarang. Kadang anak itu lebih pintar daripada kita. Dia suka mengunggah game atau aplikasi apa yang di dalamnya ada konten pornografi. Nah, punten ini mah ya, Ibu Bapak kalau seandainya ada yang pernah melihat konten pornografi, terus HP yang itu berbarengan sama anak, secepatnya dihapus Bu. Ya, jangan sampai anak melihat. Itu banyak kejadian seperti itu. Anak kelas 2 SD, dia sering pegang-pegang dada perempuan. Kenapa? Karena dia sering melihat konten pornografi. Lihatnya di mana deh? Di HP. Nggak tahunya bekas orang tuanya. Kita jangan lalai, apalagi kalau seandainya HP-nya berbarengan sama anak. Hati-hati Bu. Itu banyak yang kejadian seperti ini. Ya. Terus ini Bu, apa namanya? Ibu pernah mengecek nggak tangan anak? Ada enggak yang anaknya suka melukai dirinya sendiri, di barcode, dicilet-cilet tangannya? Pernah lihat enggak? Nggak pernah. Ya. Nanti setelah acara ini, nanti Ibu Bapak di rumah cek ya tangan anak-anaknya, terutama anak perempuan ini kebanyakan. Takutnya dia menjadi korban barcode. Korban barcode itu yang melukai dirinya sendiri itu menular Bu. Biasanya seperti itu. Itu kenapa motifnya seperti itu? Karena dia ingin mencari eksistensi dia, mencari jati dirinya, merasa orang paling wah, paling hebat. Ada kalau kamu mau ikut ke geng saya, ke grup saya, kamu harus di barcode dulu. Ada yang seperti itu. Nah, Ibu tolong waspada, kasih pengarahan terhadap anak-anaknya di rumah ya Bu, kecil apapun itu. Bu, sampai di sini ada pertanyaan nggak Bu? Apa ya, mantep ya Bu, dari pagi. Nah, nanti ya Bu, jangan lupa setelah acara ini jangan lupa pulang. Nanti ada acara muhasabah anak, di mana anak akan meminta maaf dan berterima kasih kepada Ibu Bapak yang ada di sini. Nah, nanti anak nangis, jangan sampai Ibu dibiarkan, dipeluk, doakan yang terbaik buat anak Ibu, ya. Saya harap kepada kepala sekolah, Bapak Guru di sini, Bu Guru, tolong sebulan sekali minimal ya, sebulan sekali diadakan razia barcode yang anak-anak. Ketika anak tersebut ada yang melakukan barcode, nanti didata aja, nanti orang tuanya panggil aja, kasih pengarahan ya Pak. Minimal sebulan sekali. Ibu, kayaknya udah panas ya, belum pada masak. Ada pertanyaan? Gak ada, ya udah saya akhiri ya. Masalahnya saya langsung kasihan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan begitu panjang lebar tentang bullying
yang mudah-mudahan di kita tidak terjadi, di kampung kita tidak terjadi kekerasan antara pasangan hidup kita. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari Kanwil Baskrin Kecamatan Balamakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara sesi pencegahan kekerasan terhadap anak di ruang lingkup sekolah. Saya hormati Ibu Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Budi Asih, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dan putra putrinya yang sekolah di SDN Budi Asih. Semoga ananda-anandanya dijadikan anak yang soleh-solehah, amin. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, amin. Menjadi anak yang berguna, anak yang sukses, ya, anak yang bermanfaat bagi negara bangsa, ya, Indonesia, amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tidak akan panjang kali lebar ya Bu ya. Sebenarnya saya dari SDN Sari Asih ya, Sari Asih. Jadi ini mungkin season kedua sebenarnya kurang efektif sih Pak. Kalau satu hari itu ada 2 sesi itu sebenarnya efektifnya cuma 1. Cuma kita ngebut mengantisipasi libur gitu. Liburan sekolah nanti bentar lagi kan tanggal 27 ya Pak ya. Tanggal 27 udah mulai libur sekolah. Makanya kita ya nggak mau gimana caranya supaya semua target satu kecamatan SD, semua sekolah lah bukan SD aja, semuanya harus sudah dilaksanakan sosialisasi. Ya, mungkin yang pertama ya saya menghimbau ataupun saya memberikan pesan pada Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Mungkin yang pertama saya terkait masalah bully ya Bu ya. Mungkin bully ini Bapak Ibu sudah mendengar ya. Mungkin sudah bukan di belakang saja ya, sudah mungkin ke mancanegara, mungkin ya nasional mau udah jelas mancanegara ini Pak ya, yang terkait masalah bully yang di SDN JMT itu ya. Makanya saya mohon nih kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibu wali murid yang di SD Budi Asih ini, saya mohon untuk tingkat pengawasannya ataupun tanggung jawablah sebagai orang tuanya. Jadi tadi apa yang dikatakan sama Bu Mun betul. Jikalau anak pulang sekolah itu harus ditanya belajar apa nak, ya, terus tadi di sekolah ada apa aja. Jadi itu wajib, suatu kewajiban. Ibu bapak menanyakan anak pulang sekolah itu belajarnya belajar apa, tadi ada apa saja, mungkin ada pengumuman apa dari pihak sekolah, itu wajib ditanyakan. Jadi jangan sampai ibu sama bapak sibuk sendiri-sendiri. Anak pulang sekolah sibuk langsung pengen main, ataupun sibuk pengen main HP. Ibunya pegel Pak, daun peragan kumbah kalau masak, betul ya? Tolong ya, Bonamang Arpe, tolong. Walaupun bapak ibu lagi sibuk, walaupun bapak ibu lagi capek, sisihkan waktu
sepulang sekolah itu wajib ditanya. Yaitu termasuk dari pengawasan. Ya, takutnya dia terjadi tadi korban pembulian, benar ya? Nah, tadi kita simpulkan terkait masalah jadi korban pembulian. Jadi jangan langsung ya, jangan langsung Bapak Ibu melapor ke pihak kepolisian, jangan. Saran saya jangan. Tadi yang diutarakan sama Ibu Mumun, itu kalau ada salah satu pelaku bully itu wajib dilaporkan, bukan dilaporkan ke pihak kepolisian saja, Pak. Nah, laporkannya mungkin yang pertama bisa lapor ke pihak komite. Di sini ada kan pihak komite? Ada siapa, Pak? Hadir nggak? Oh, lagi sakit, berarti sama kayak di sana komitenya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti ini. Ya, seharusnya mah dibeda-bedain lah, Bu. Bukannya sebenarnya. Kalau bisa jangan sama. Jadi kalau nanti di sini ada acara, di sana ada acara, bingung dia bagi waktunya. Ya, mending ada yang hapusnya. Kalau nggak ada, ya ini. Nah, itulah tadi saya bahas. Jadi jika ada anak ibu amit-amit nih Bu ya, korban bully, bukan dijambak, bukan ditonjok, ya beli. Si penting orang marah, amin ya, amit-amit sampai yang terjadi yang meninggal dunia. Aja langsung lapor ke polisi, lapor ke komite. Namun terjadi ini sekolah. Kenapa perlu lapor ke komite? Ya itu salah satu tugas komite, benar-benar Pak. Salah satunya itu penyambung lidah ataupun suatu jembatan ya yang menyampaikan ataupun sebagai wadah keluh kesah, saran ya, kritik ya, itu disampaikan langsung komite. Baru dari komite itu menyampaikan ke pihak sekolah gitu ya. Nah, setelah itu apabila tadi komitenya diam baik, maka bisa langsung lapor ke pihak sekolah. Ya, aja nonggoni telung dina atau rong dina, wis dina kia terjadi, sukiki langsung lapor. Ya, ke sekolah. Cuma melapore aja langsung tersebut abu-abu kah, pemani menurut saya. Apa mani moncok menurut tuane? Akhir beli, aman, ada kayak gitu ya. Punten ya Bu ya, kalau bisa, jikalau ada anak yang nakal, ada anak-anak yang melakukan peduli kepada anak ibu atau bapak yang ada di sini, jadi jangan langsung moncok ke rumah sing anak apa? Ribut antara orang tua, coba. Anaknya rumah ini ngomongane sindertian, mending cuma koyok-koyok, adu omongan, pejabat-pejabat. Ya, justru itu saya mengantisipasinya di situ, Pak Bu. Ya, jadi antisipasinya kenapa jangan langsung datang ke orang tuanya begitu? Takutnya ya si anak itu dimanja sama orang tua. Anak yang bager, beli sok jambak-jambak, beli sok gebuk-gebuk. Ya beli, kadang-kadang orang tua sok manja gitu ya. Padahal salah Bapak memanjakan anak. Contoh anak laporan sekecil apapun ya terkait masalah anak, Bu, anak kita ku bangun. Wih, beli anaknya wah soleh, bager, nurut, jujur baik, bisa bohong. Ajak osing gue, ya, gue apa canangan ataupun gue didikan dari gue anak. Sing anak-anak tambah gede gasek, gede bulu. Ngerti gue, kamu dibela nih baik, kamu dibela nih soal, kamu benar. Ya gue, kamu benar ya wajib disana. Contoh hari, anak bapak ibu guru sing hukum,
contoh lapor mau sampai dahe menangi kali omongi ditakoni. Nah, belajar apa? Belajar matematik itu siapa baik? Kelas hukum, mau lari, mau push up. Wah, kurang ajar, jangan sama. Hukum nang Pak Guru kayak oh, dioncok lah, suami kayak gue, Pak Bu. Mungkin guru kan menghukum, pernah serta merta langkah sebab. Namun buat saya beli nakal mau hukum betul Pak. Oh, betul sih. Nah, terus mohon maaf ya Pak ya, kepada guru menghukumnya harus sesuai porsi ya. Kalau anak-anak cara hukumnya gimana kayak gitu. Jadi mungkin caranya mendidik ya, mendidik caranya begitu. Ataupun fisik juga, secara fisik juga ya, fisik ya sebetulnya yang kecil-kecil aja lah, terus ake ataupun apa, tapi lihat-lihat dulu ya Pak ya, lihat-lihat dulu takutnya punya penyakit apa kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya ya, di sini siapa ya yang memberikan HP ke anaknya? Kau pulang sekolah, ayo HP, HP, HP ya, HP. Alhamdulillah berarti pada mampu HP tuh HP. Amin. Mohon maaf ya Bu ya, berarti benar apa yang dikatakan Bu Mumun tadi ya dari penerimaan dari motif kamu. Sesekali cek ya HP-nya, walaupun HP satu berdua sama anak, takutnya dia mendownload game-game ya ataupun menonton ya video-video yang kurang elok. Ngerti? Contoh game perang-perangan. Mending perang-perangan tembak-tembakan mah udah mau oleh gue buat sama tembak-tembakan ya. Bukan dan bacok-bacokan. Ya beli. So, anak ini rumah so, cepet kurang ajar jadi anak ini. Wah, dia biar beda ya. So main game gue usah bacok kayak dia. Hadir bu. Ngarane anak. Ya, apa sih yang dilihat, apa sih yang didengar? Saya yakin. Nah, semacam dulu ya, zaman waktu masih ada Smackdown, anak main melon Smackdown, betul beli? Anaknya bocah bu, ya apa? Gak apa-apa. Belah sudah terima. Orang lah. Oke. Selanjutnya ya, kita akan lagi fokus lagi nih terkait tadi masalah HP ya. HP ini banyak sekali kebaikannya dan keburukannya. Apa baiknya? Baik itu kalau untuk belajar ya, tapi kalau buat main game emang ada bagusnya mungkin. Buat daya motoriknya, kecerdasannya itu memang bagus. Tapi dilihat dulu gamenya bu, main game apa dulu? Ya, kalau gamenya main teka-teki sih, bagus buat otak. Kayak gitu, tapi kalau baca-baca kayak gitu, memang kalau bisa deh hapus tuh. Ya, terus yang selanjutnya, masalah konten YouTube. Awas buat bocor dalam video-video sing seksi-seksi. Soalnya iya, dan yang YouTube kan video anak banyak kabeh, nggak beli, mau segala macam anak kabeh, pokoknya mah. Nah kalau bisa hapus aplikasi YouTube-nya, ganti YouTube Kids. YouTube Kids kok mau anak sebenarnya gue. Nah, bisa sekali. Ya, coba. Terus selanjutnya, bokatan, maaf. Ini sering ada sing nonton. Ada sing pernah nonton video sing anu gle, sing seneng. Bokat ya mah. Yang beli seneng pada wong hobi mah anak baik. Nah kalau bisa jangan disimpan Pak Bu. Terus
ada grup teman sekolah SD, takutnya SMP ataupun SMA. Kalau takutnya ada yang kirim-kirim video kayak gitu seperti bos. Kalau masih kirim-kirim terus, keluar aja dari grup. Iya, keluar aja dari grup. Keluar. Takutnya bully nonton sama anaknya. Zaman sekarang anak-anak SD itu beda dengan zaman dahulu, betul nggak? Apa coba bedanya? So, bocah sekian mah ya, namun dia omongin guru. Begitu Pak. Lawan itu, pada melawan. Beda kalau bocah bungin. Bungin mah anak menghapus mesti kalau papan. Ayo ya, masih kalau kabur baru sebenarnya. Begini apa nih guru? Ya main balan-balan baik. Sekarang ini ada. Kalau anak-anak yang si ngobrol, ada si macam-macam, boleh mah begini lah. Lebih dari bilang guru, tapi setia masih ada melawan kepada ngomong guru, hai, Ada pesti. Nah, begitu ya Bu ya. Kalau didik anaknya secara baik-baik ya. Mungkin saya memberikan kesebutan pesan ya. Mungkin anak yang masih 0 tahun sampai 5 tahun itu generasi emas, masih masa-masa emas ya. Mungkin perlu dimanja ya, kepinginannya apa, tapi ya manja juga sesuai kemampuan kita ya. Jadi jangan sampai manja, kita yang nggak punya ya, nggak pengen memaksakan beli ini terus ya. Terus kalau sudah masuk SD nih, mulailah manjanya itu bila perlu dipangkas itu 50% minimalnya, maksimalnya 80%. Kenapa? Supaya si anak kalau ada apa, kalau punya anak, supaya enggak apa sih gampangan, enggak gampang ragu. Kalau ada masalah kecil langsung ngomong. Nah terus ibu juga kalau ada anaknya nakal jangan baper. Baperan nih. Yang gede belum si anaknya nyogit, guru jawabnya lagi ngomongin anaknya belum. Ya. Nah kalau bisa jangan baperan Bu. Kayak gitu guru juga memarahi atau menghukum anaknya dikarenakan ada sebabnya. Kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya terkait masalah HP ya Bu, bukan hanya di game saja, tapi buat otak sama mata kena radiasi Bu. Apa itu kalau anak? Kalau ibu aja jangan anak. Ibu kalau lihat HP, lihat YouTube lah, atau lihat kalau lagi WA settingan, ada nggak jaraknya setengah meter lebih? Hah? Kenapa? Oh, pamannya anak itu bahaya radiasi. Yang ada anak ibu nanti matanya minus. Ngerti minus? Oh, jadi dekaton, oke ngedeleng ke. Si anak mau kacamata, kacamata tebel. Lamun bisa mau kacamata tebel, coba apa muda ini bayar? Jadi guru kan harus suara tebel, nggak akan baca apa ya? Angel. Ya, makanya dari sekarang tolong awasi anaknya, didik anaknya yang baik. Ya, yang tadi kalau sudah beranjak sekolah di SD tadi, ya harus tegas, ya tegas tapi tidak melakukan kekerasan. Ya. Gimana caranya kita, Pak, Bu, supaya kita siapa itu dikasih ketegasan? Ya mungkin bisa teknisnya dari ibu sendiri, nggak usah di inilah ya. Yang penting tadi jangan sampai tegas itu melakukan kekerasan. Liwin carane, kesimpulannya, liwin carane anak lalu dikelompok dikelompok minimalnya, betul beli. Sok bapak ibu pengen, dikelompok dari orang tua betul beli. Tapi zaman sekian, belum sempat betul beli. Beli
Sehari contoh, dia pulang sekolah ya jam 12. Nah, kasih waktu lah, kasih main HP tapi itu juga tetap dikontrol. Kasih waktu sejam. Jadi jangan sampai seharian megang HP si anak. Ya. Karena apa? Ya tadi takutnya, ya. Terus yang selanjutnya, Pak Bu, tadi ya, apabila ada permasalahannya antara anak dengan anak, ya, korban bully kayak gitu. Jadi kalau emang toh lukanya ataupun korbannya tidak terjadi saat tidak terjadi kematian, tolong musyawarahkan langsung ya Bu ya sama pihak sekolah. Kalau di luar sekolah ada ibu kepala desa, ada wakil, ada RT, sampaikan ke wakil RT-nya. Kalau wakil RT-nya tidak ada respon, langsung menggurah supaya buru-buru diselesaikan. Ajak dia pengen lapor ke polisi aja. Oh, kita gak boleh nangani perkara pegel, nangani perkara dia begal pusing, pemain nangani perkara betul. Ya, aja. Lagian saya tidak mau menghukumnya. Masyarakat khususnya Kecamatan Banakan nggak mau. Besok dia rumah Kecamatan Banakan aman, tidak ada kejadian satupun. Bila perlu selesaikan di wilayahnya, ya itu di wilayah di desa selesaikan. Kalau bisa diselesaikan, itu jangan langsung pengen lapor. Bukannya saya tidak mau menerima laporan, Bu. Ya, kalau sudah masuk ke sana nanti image-nya kadang-kadang kalau ada pihak ketiga, ya meminta yang aneh-aneh. Bener dulu. Pemani lalu sana LSE, iya, wartawan, wah, mendingan langsung desa, selesaikan. Ya, kamu ini bukan desa penumpang, lapor pembinaan. Mungkin lapor percaya, Ibu Haji percaya, ya pasti direspon, ya. Insya Allah. Makanya ya Pak Bu, tolong tadilah jangan baperan, jangan memanjakan ke anak, jangan mentang-mentang saya tuh percaya Pak, anak saya itu nggak pernah jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah bohong, nggak pernah nakal, ya. Tapi nyatanya apa? Anak si laporan, gue anaknya bangor aja, gebuki bocah. Oh, jurus apa? Ini benar. Kadang-kadang ya gue lah. Orang tua yang memanjakan di situ, ya. Soalnya saya sering kali Bapak Ibu menangani perkara, ya, yang anak-anaknya masih bawah umur, terutama geng motor. Yang itu kita geng motor, ya. Itu si ibu sama bapaknya itu banyak ya, bukan ibu teh berarti saya bukan satu ibu aja, bukan satu bapak aja. Pak, anaknya mah bener Pak, jujur baik, beli sok liar, beli sok gabung-gabung orang geng-gengan. Ya wis ini mengkonsep ini, ya, tengkak ini. Lihat Pak, ibu, anak ibu ini yang batur Pak, jujur, besok bangun, besok geng-gengan apa? Nah, yang takoni batur yang bisa ditakoni anak ibu buat bokatan bohong. Nah, bokat dia mah benar, benar jebu, gawat sulit. Kalau kita bareng, kalau tawuran, oh, sakti ya beli, si ngone, wong tua percaya, rusak atine, benar beli, percaya ada apa kan? Ajar terlalu percaya teman yang bocah. Dikasih harga 10% mah, minimal 10%. Syukur-syukur mah pipi-pipi. Ajar terlalu percaya. Soalnya bocah jangan pakai bohongnya, tabu. Bener beli? Bener dia masuk. Nah terus sing sekolahnya, sing anak sekolah bisa SMP SMA, kalau bisa aja di naik motor go. Mohon sih Pak, bilang ke motor Pak. Ya mohon sih bilang. Apa alasannya? Ya pengen makan sekolah dewe. Pendidik emang sekolahnya. Ya. Zaman dongeng kayak aku, lu
ajaran bawa motor pertama dalam undang-undang berlalu lintas belum diperbolehkan ya. Yang namanya anak-anak masih di bawah umur belum diperbolehkan naik motor. Ya, amin-amin jika kecelakaan. Ya, nanti pihak jasa raharja tidak bisa mengcover tuh. Nanti kalau terjadi apa-apa pada anak ibu, ngerti nggak? Nah, terus yang selanjutnya, kalau naik motor, anak ibu, anak wadon. Oh wadon, ya. Tapi wadonnya tetap bu. Aja percaya 100% ya. Soalnya kita pernah bu. Si ngumai mas, ya itu aja ngomong si ngumai mas sekolah. Diajak kan batu-baturan nanti. Mending wadon doang ngorbut celana. Nongkrong di warung. Mending ngopi atau minum aqua. Nenggak apa sih bu? Ciu. Punten bu. Akhirnya kadang-kadang lamun punten ya. Anak-anak kadang-kadang lamun bocah jadi otomatis lamun dia salah bijakin batu deh. Akhirnya bolos deh. Kadang beli tekam sekolah deh. Nah, lalu misalnya diantar aku ada waktu mah antar jemput. Ada waktu, nggak ada waktu, harus bisa antar jemput. Itu sih amanat dari saya. Ya, dikarenakan apa kalau diantar jemput udah jelas, anak ketahuan masuk sekolahnya. Dan juga, jadi kita tahu si anak itu masuk sekolah, bukan diantar tuh masih jauh diturunin. Ya, paham? Terus yang selanjutnya terkait masalah bully ya Pak. Yang masalahnya bully itu sebenarnya kita yang namanya apalagi kalau pelakunya itu masih di bawah umur ya. Anak yang masih di bawah umur itu Pak Bu tidak bisa diperadilankan secara umum sepanjang kayak orang dewasa. Hukumannya pun beda. Ya. Contoh halnya itu anak-anak SD ya, yang di SD Jemukti itu hanya ya dihukum 6 bulan. 6 bulan apa? Rehabilitasi di Bogor. Mungkin sekarang udah dipindahin ya, dikarenakan sudah masuk sekolah jadi dipindahin ke ya semacam pesantren. Rehab itu semacam pesantren lagi kayak gitu. Cuma bedanya ya kalau pesantren mungkin semacam kalau ini mah ada kiainya ya, ada kiai ininya, kalau ini mah enggak kayak gitu. Soalnya pembinaan mental kayak gitu. Jadi supaya mental itu supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi sekarang itu udah dipindahkan ke Garut ya, Garut. Jadi sambil bersekolah misalnya gua kasih biaya sekolah, memang itu hak-haknya anak dikasih semuanya gitu. Ya. Jadi jangan sampai amit-amit yang dia menjadi korban atau menjadi pelakunya ya, semuanya merugi. Kalau yang jadi korban ya rugi, ya anak saya hilang, meninggal, ya enggak amit itu ya, apalagi sampai cacat kayak gitu. Terus kalau yang pelakunya anak saya udah tercatat sama pihak kepolisian, nanti kiranya bisa enggak Pak, kalau nanti gede bisa kerja kemana-mana kayak gitu. Kalau udah ada catatan kayak gitu, udah jelasnya itu nggak bisa. Makanya jaga ya baik-baik ya putra putri, bapak ibu ya. Kan dia apalagi ikut-ikutan geng motor. Soalnya saya sekarang lagi malas banget geng motor, yakin. Terus sering banget tawuran. Ya tadi kata saya juga jangan sampai membela. Soalnya ada yang anak yang kebacok Pak Bu ceritanya. Saya ngomongin ya sekali lagi cerita geng motor. Ceritanya dia kebacok dibawa ke klinik itu di belakang di sana. Terus orang tuanya tahu, dia dikasih tahu, ditanya lah mungkin sama orang tuanya kayak gitu.
Nah, harus dia bacok. Lagi itu wuduk Pak, wuduk je Pak. Terus ujung-ujungnya lagi motor, bacok je. Oh, dia wis laporan, mengkosek. Ya kita oke lah. Pengen dulu ya boleh. Ini biar kita oke ujung-ujung bocah bacok wuduk apa salahnya bocah. Kita kan percaya hidup saja. Kita cek lah, cek. Ternyata di videonya ada si anak itu sparring, surit sama surit. Coba masih untuk di ngecap mau gas, cuma yang lakukan. Kalau ini udah seru, pintar, gini. Mending pendarahan bisa sampai mengkotak, lawan mengkotak. Masalah. Tuh, si bapaknya belum percaya. Tuh, anaknya mau baca lagi tuh dari itu wuduk, Pak. Kayaknya tonton Pak videonya. Iya jadi apa ya? Ya iya. Gua mengatakan aja, gua aja langsung beda bacok aja langsung jadi anaknya. Yang beli dulu, beli maksud beli tawuran beli apa? Aja langsung percaya. Ya, jangan saya langsung percaya mana? Awas. Dulu saking belum percaya, dipercaya ya. Percaya kan harus, tapi tetap harus dikasih ruang. Tidak percaya. Paham? Siapa mana ini? Singgung dibahas. Apa mana ini? Terus pada ya, lapar ya. Oke. Terus yang tadi saya pesan saya yang intinya mah tadi Bapak, kalau ada masalah maupun di sekolah ataupun di lingkungan baik orang dewasa ataupun anak kecil, anak yang di bawah umur, jika bisa diselesaikan di lingkungan ya, sama kepala desa, sama wakil, sama RT, selesaikan. Gak usah pengen lapor ke polsek jauh. Saya bukannya ini ya, bukannya ingin menolak, bukannya tidak mau menerima laporannya ibu kayak gitu. Sekali cuma apa sih? Namun luka nih, cuma barang doang, usah selesai nanti. Kalau desa kecuali lalu kena bacok, kena apa itu kira-kiranya menimbulkan bahaya ya kejiwaan, itu barulah lapor ke polisi. Sekiranya cuma cekcok doang, kayak ngomong aja kurang ajar deh Pak. Kadang-kadang maaf jangan sekian punten. Awas hati ya, medsos. Bukan lagi tukaran dengan uang, bukan nagih bang uang, angel sih ditagih aja main upload baik. Awas, sekian anak undang-undang ITE. Iya Pak. Ya, khawatir sih mau bener jadi bener sih aku udah mau sebutnya kudu menang jadi kalah. Paham ya? Saya memberikan pesan ya supaya ibu dan bapak lebih baik lebih ke depan ya. Antisipasinya jadi jangan sampai bapak ibu yang melakukan pidana ataupun tindak pidana ataupun kriminal lainnya ya. Kalau bisa jangan jadi korban, jangan jadi pelaku. Nah kalau punya motor nih awas, sekarang lagi maling motor. Jadi jangan sampai gini. Biasa gini udah aman baik. Udah matar, dulu kan hilang. Ya, pihak polisi itu malaikat, apa mana sing hilangnya akhir, belum boleh dirinya siapa pelaku nih. Pihak polisi itu malaikat. Guru langsung uangnya beli. Kita kan berdasarkan saksi-saksi, keterangan-keterangan. Namun langkah saksi, sing mengetahui kita tidak bisa mengungkap kasus tersebut. Ya, terus mendingan motornya ketemu dia, contoh motornya didol. Mungkin karena kita bisa diambil, ya, bisa sedikit, namun terjadi sampai sekali. Ya, mohon sabar. Jadi
aja terlalu menekan ke kita juga tetap berusaha. Yang ada kasus ya Nabu tidak basi, tidak kadaluarsa selama 18 tahun. Itu kalau kasusnya ya luar biasa, yang semacam pembunuhan. Tapi kalau kasusnya kasus kecil-kecil mah masih di atas, termasuk di bawah 12 tahun. Masih. Jadi walaupun kasusnya itu lapor sekarang nih, kita motor, ya ketemu motornya sama pelakunya tahun 2000, sekarang 2025, ketemunya tahun 2027, bisa diproses. Jadi bukannya udah basi, enggak ada basi, yang namanya kasus. Masih ya masih. Basi itu kan agak panganan, basi, ya. Untuk itu saya mohon ya kepada Bapak Ibu sekalian, tolong cermati putra putri Bapak ya. Tadi ibu di rumah, jadi jangan sampai memanjakan ya pelaku. Tadi terkait masalah HP, tolong di manage waktunya, ingat ya. Ingat nih, saya kalau pengen terus terang nih, saya juga kemarin di sana. Saya punya anak 3, laki-laki semua. Saya belum bisa bikin perempuan. Nanti Pak. Ya, anak yang pertama SMP kelas 3, yang kedua kelas 2 SD, yang satu kelas umur 4 tahun. Semuanya saya tidak kasih HP Bu. Bukannya saya tidak mampu, ya. Tapi saya karena kasihan. Udah mendingan kalau toh dia mau bermain, udah sok main bola, sok pengen les sok kayak gitu. Jadi mau apa aja, jadi intinya mah dikirim kegiatan-kegiatan yang kiranya positif gitu. Pulang sekolah, oh iya dia daripada nganggur apa nih, disuruh apa? Kayak gitu. Saya bisa kok Bu. Sampai sekarang saya nggak kasih HP satu bukan. Enggak. Bukannya saya kejam, tapi saya sayang. Karena banyak sekali kejadiannya dibandingkan kebaikannya. Paham? Ya? Tolong. Jadi yang namanya sayang, yang namanya memanjakan bukan harus membelikan, bukan harus jangan pengen apa nih? Bukan. Cara mendidik anak itu salah. Soten bener, boleh. Lamun contoh berprestasi, sok jangan. Lamun ujang juara 1 kelas, sok akan dinai hadiah, nang mama, nang bapak. Itu motivasi, bagus. Tapi aja HP. Kok motivasi nih? Juara siji, sok beli HP sih bagus. Salah mana? Ya, benar. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan? Bukan pengen curhat, enggak? Mumpung ada waktu. Ya curhatnya curhat apa baik, enggak? Bukan terkait masalah terkait masalah buat anak. Wah, jadi kalau gue melanang, jadi buat pajak soalnya akhirnya gue punten anak yang sering saya tangani, anak-anak yang nakal itu korban dari perceraian. Ingat, ya, kalau bisa, boleh monggo ada masalah sama suami kalau bisa pertahankan. Jangan sampai anak nanti terabaikan. Abang maning kok kawin maning, kalau bapak tiri apapun ibu tiri nih, mending bapak ibu tiri nih sayangi seperti menyayangi anaknya dewek, namun beli. Ayo, nah namun ini anak ya, sehingga anak tiri punten aja di beda-beda kena ya kasih sayangnya. Awas, soalnya apa? Khawatir dia mau jadi bangun kurang kurang kasih sayang, jadi si anak melakukan hal tadi karena mengandung sampai karena kurang kasih sayang melukai diri sendiri. Itu salah satunya. Tentu saja terima nih, punten bapak-bapak ya. Soalnya kita sering nangani kasus si
sing duwe anak tiri, awas, aja macam-macam. Anak biake. Anak biar. Soalnya kayak punten kita wis nangani sakit tahun ke siji berarti tahun ke mana? Gue mah kaki bu, kaki kiri. Pedahe biang nang luar negeri, pedahe mantune ya balik pengupayan harus diurusi lah ya. Juga kaki gara-gara bocah. Coba, ya Allah. Anak tahun kasus ini bu, tahun ini tahun 2024. Bapak pilih menghamili anak tiri. Wih, si biangnya belum baik. Coba lamun ibu, kira-kira menambah beli pakai gue. Amin ya, amin. Borong, apa? Borong. Betul. Kayak gini ibu ya. Punten, lapor anak si laporan, anak ibu wadon yang mau terkait masalah susila, mau gerayani, bu Noel buat anak bapak diri. Laporan, buru-buru gercep, buru-buru tabok bapak. Punten, si anak boleh sudah sesuai genen. Jadi si ibunya itu mungkin benar ya. Jadi malah ngebela langannya. Usira mau menang je, usira mah palingnya nakal ya, bakor je. Sinting sih deh. Berarti ngebelani anak uang, ngebelani karena cinta. Ya kan suami mah anak uang, tapi anak mana anak dewek, benar bu? Makan cake. Ya punten dulu kita, padahal kita mau anak pak, aman ya, aman, aman. Yang inti memang wong lanang aja sebutnya wangi-wangi lakukan, ya maaf ya, bukan wong wadone wong dijaki ya aja anak. Ya, yang intinya jangan sampai anak-anak menjadi korban. Soalnya tadi kasus pak, ada bapak tiri menghamili anak tirinya sampai 7 bulan. Itu juga pokok kita langsung datangin ke rumahnya, saking kasihan. Itu si ibunya ya Allah, kenapa itu anak sendiri sampai kayak gitu? Kasihan loh. Itu pengen tahu pak hukumannya. Itu kan jeratan hukum undang-undang perlindungan anak itu sesuai undang-undang yang nomor 35 tahun 2014 itu maksimal hukumannya itu 15 tahun. Kata undang-undang pak. Tapi ini kasus mau, bapak tiri mau, tidak coba. 16 tahun ditambah setahun kena hakimnya. Kudu dikurangi, ditambahin hakimnya. Sampai gede sekian lahiran sekian lalu lahiran bapak yang makanya tolong ya bu ya, jaga baik-baik. Lamun anak enak tuh cepet-cepet respon ya, apa makanya lamun anak bapak ini deh ataupun sapa lah dulu ya terus cepet-cepet khususnya wadon ya awas. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau udah ditunggu-tunggu, nanti ada acara muhasabah diri ya. Nanti mungkin ada momen anak meminta maaf ke orang tuanya. Jadi nanti jangan sampai kayak gini. Nanti anak pada nangis, nih ngambil dulu dicuri dengan kumumun, awas. Dulu ditumbangi dengan paprian beri parahan. Duduk supaya dibuka hatinya, supaya membuka kesalahan-kesalahannya. Apa sih yang pernah salah? Soalnya mau anak tuh, anak ibu-ibu je. Pak, anak ibu ini mau nangis. Ya wis, coba dulu ya nangis tuh. Ada saksinya dulu lah. Oh, percaya pak, nangis. Ya, anak makan, makanya jadi nanti perlu ya nanti. Nah, ini momen momen terbaik ya, buat merubah ininya anak ya. Tadi kebiasaan anak yang jelek sekarang berubah, paham ya?
Oke? Nggak apa-apa, nggak jual nama saya. Saya katanya dari contoh, akhirnya dia angel ngomongin aneh. Mau ngomongin polisi, sudah apa? Demi kebaikan mah. Gue paham. Sudah apa? Kalau polisi mau biasa. Terus ikutnya Bu ya, tangga, atur nuhun, waktu nih, ya, akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Rasmi yang telah memaparkan begitu panjang lebar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata kami yang salah. Karena acara demi acara sudah selesai, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.